Dipersembahkan oleh pemirsa, kami telah bergabung dengan rekan kami, ada Putri Rani dari Media Center Haji yang siap mengabarkan langsung informasi terkini dari kota Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Putri Rani, apa kabar? Sejauh ini proses pemberangkatan jemaah menuju Mekah, Putri Rani? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tisa Noveni dan pemirsa TV One di tanah air. Dapat saya kabarkan bahwa kemarin, yakni tanggal 24 Mei 2024, ini merupakan hari terakhir kedatangan jamaah Haji Indonesia gelombang 1 di kota Madinah. Artinya sudah ada 229 kloter jamaah Haji Indonesia atau sekitar hampir 90.000 jamaah Haji Indonesia yang telah tiba di kota Madinah. Dan jamaah Haji Indonesia gelombang 1 ini sejak sehari Senin kemarin, tanggal 20 Mei 2024, sudah mulai diberangkatkan ke kota Mekah. Hingga hari ini merupakan hari ke-6, sudah ada sekitar lebih dari 100 kloter yang diberangkatkan dari kota Madinah menuju kota Mekah, di mana ketika berangkat jamaah Haji Indonesia gelombang 1 ini harus berhenti dulu di Bir Ali, Mikot Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah. Di sana jamaah akan sholat sunnah 2 rakaat dan niat ihram. Dan pemirsa, saat ini saya ada di salah satu kantor Masyarik, di mana para petugas, terutama Media Center Haji, membantu petugas dari Yanpul, di mana kita harus mengelompokkan paspor-paspor berdasarkan rombongan, karena Masyarik mengumpulkan paspornya itu hanya berdasarkan kloter. Jadi setiap hari di sini ditarget harus mengerjakan antara 19 sampai 20 kloter, di mana satu kloter bisa berjumlah sekitar 300 sampai 400 jamaah haji Indonesia. Ini penting pemirsa, karena memang inilah yang bisa membuat jamaah haji Indonesia diberangkatkan dari kota Madinah menuju Mekah. Dan di belakang paspor harus ditempel nomor maktab. Jadi ini sangat penting selain untuk izin dari bagaimana jamaah haji Indonesia dari Madinah bisa melewati Bir Ali, penting juga agar jamaah haji Indonesia memiliki maktab di Arafah nanti. Jadi semua dikerahkan petugas terutama dari Media Center Haji untuk setiap harinya membantu dalam mengelompokkan paspor-paspor ini. Tisa Noveni dan pemirsa, dapat saya kabarkan bahwa pemberangkatan dari kota Madinah menuju Mekah itu dijadwalkan hingga awal Juni, sekitar 1 Juni 2024. Nantinya setelah semua jamaah Haji Indonesia berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah, barulah PPIH Arab Saudi akan berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah. Nantinya PPIH yang bertugas di kota Madinah ini akan menjadi satgas di Arafah. Untuk cuaca, Tisa dan pemirsa, dapat saya kabarkan hari ini berkisar antara 30 sampai 43 derajat Celcius. Ketika malam cuaca sekitar 37 derajat Celcius. Jadi walaupun memang sudah tidak ada matahari, udaranya masih cukup panas. Jadi jamaah haji Indonesia kembali diingatkan agar tidak memaksakan ibadah sunnah, karena jamaah haji Indonesia masih jauh, karena puncak haji masih sangat jauh, yaitu pertengahan Juni. Jadi jamaah haji Indonesia diharapkan menjaga staminanya, karena memang saat nanti puncak haji diprediksi cuaca akan semakin panas, dan juga disitulah energi jamaah haji akan terkuras. Ya, Tisa Noveni, saya kembalikan ke studio. Ya, Putri Rani, mengingat ada banyak calon jemaah haji dan juga jemaah haji yang sudah tiba adalah jemaah haji berlanjut usia, yang sudah lanjut usia, seperti apa persiapan petugas haji di sana? Ya, karena memang Kementerian Agama tagline-nya ada Haji Ramah Lansia, pastinya Tisa, semua fasilitas harus ramah lansia dan semua petugas harus memprioritaskan lansia. Mulai dari turun bis saja juga harus lansia diutamakan, dan juga kamar juga kemarin Menteri Agama sudah meminta bahwa
kamar khusus untuk lansia tidak ada bathroom, jadi hanya showernya saja supaya memudahkan jamaah haji. Selain itu juga kursi roda pastinya bisa disediakan baik di hotel ketika turun dari bis, baik di bandara dan juga di Nabawi di setiap sektor khusus disiapkan, dan juga menu lansia juga disiapkan. Ada bubur tim dan juga ada juga nasi yang lebih lembek untuk lansia. Jemaah haji lansia sampai sejauh ini seperti apa kondisi kesehatan mereka? Apakah ada beberapa di antara mereka yang jatuh sakit dan harus menjalani perawatan intensif di sana? Ya, informasi terakhir, alhamdulillah jemaah haji Indonesia di KKHI berangsur mulai berkurang. Informasi terakhir masih sekitar 15-an jemaah haji Indonesia yang memang dirawat di KKHI. Rata-rata bisa dapat saya informasikan jemaah haji lansia yang memang sakit ini karena lupa minum obat rutinnya. Jadi rata-rata menurut data dari KKHI, jemaah haji lansia ini sudah punya komorbid dan mereka lupa untuk meminum obat rutinnya. Bahkan tidak sedikit yang obatnya disimpan di koper besar, sehingga jadi ketika memang sampai di Bandara Madinah atau di dalam pesawat yang harusnya meminum obat rutin itu, jadi berjam-jam tidak meminum obat rutinnya itu. Dan juga diimbau makanya bisa jemaah haji harus membawa, tidak semua obatnya disimpan di dalam koper, harus ditaruh di tas yang kecil, dan ketika keluar ruangan, misal ke Masjid Nabawi, obatnya harus disimpan di saku. Jadi kita kan memang sudah waktunya meminum obat, jadwal itu tidak terlewatkan. Baik, terima kasih Putri Rani atas laporan Anda langsung dari Madinah, Arab Saudi. Dipersembahkan oleh